Baik, selanjutnya dengan model yang sama dengan video sebelumnya, kita akan coba membuat lantai. Eh, Pada bagian membuat lantai, maka kita tentukan terlebih dahulu gimana bidang kerja kita. Apakah di muka tanah, lantai satu atau lantai dua. Kita mulai dari lantai satu, yang artinya permukaan atas dari lantai kerjanya nanti adalah pada lantai satu. Setelah kita memilih lantai satu, maka kita cari di menu bar di atas, di architecture, kemudian ada floor, ya kita klik saja itu. Setelah itu maka biasa akan ada pilihan untuk jenis-jenis lantainya, yang generik atau yang lainnya. Kita bisa buat seperti dinding, membuat editing lantai yang baru, kita duplikat terlebih dahulu, misalnya lantai 1 atau lantai dasar misalnya ya, dengan tinggi misalnya 30 cm. Ya, customize. Kemudian pada bagian structure kita edit. Ya, pada bagian structure kita edit. Untuk structure-nya adalah kita bisa pilih misalnya coba kita lihat dulu ya, kalau untuk tanah itu ada nggak. Coba earth. Ya, ada tanah ya. Kemudian oke. Dengan ketebalan misalnya 25 cm. Setelah itu kita insert di bagian atas, up, sebagai dasarnya yaitu adalah konkrit ya. Konkrit. Bisa lightweight. Oke, kemudian kita isi misalnya dengan ketebalan 4 cm, ya 0,04 boleh seperti itu. Dan satu lagi sebagai finishingnya adalah tile. Tile di sini ada beberapa ya, tile mosaik, porselen, dan seterusnya. Kita bisa pilih salah satunya, misalnya tile porselen, di mana ukuran 4 inch. Nah, tapi kalau kita mau membuat yang baru dengan ukuran-ukuran lain, kita bisa buat dengan cara ini. Create new material atau duplicate ya. Tapi kita coba dulu dengan ini, atau saya buat langsung aja duplicate ya. Kemudian kita buat misalnya tile porselennya ukuran misalnya 30 kali 30. Nanti kita bisa edit di bagian ini, misalnya kalau yang tadi hanya 4 inci untuk notasinya, maka kita bisa pilih misalnya yang 12 inch. Oke. Dan lain-lain juga bisa kita edit informasinya di bagian ini, termasuk mengenai misalnya dari warnanya ya. Warnanya misalnya kita pilih yang sedikit lebih muda. Oke. Kemudian ketebalannya jangan lupa ada 1 cm. Dan oke. Seperti ini. Kita oke. Kemudian nah, untuk membuatnya maka kita bisa menggunakan boundary line. Kita membuat line tracing dari gambar ini ya. Contohnya adalah seperti ini ya, saya buatkan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian oke. Maka ketika kita lihat di bagian 3 dimensinya, itu sudah ada wall selesai di bagian bawah gitu. Atau karena kita mau membuat wall secara langsung, maka kita bisa yang tadi kita edit ya. Kemudian ini kita hapus semua, delete. Kita buat dengan rectangle,
Tapi sebelum kita klik, kita pilih dulu bagian sini offsetnya mungkin sekitar 50 cm, 0,5. Fungsinya apa? Fungsinya untuk ketika kita mengklik bagian ini, maka otomatis dia offset 50 cm ke bagian luar. Kemudian kita klik, selesai. Kemudian pilih bagian salah satu bagian, karena mungkin di bagian sini kita akan buat semacam pintu ya, sehingga di bagian ini harusnya sudah lebih lebar daripada 50 cm. Kita pilih salah satu garis, MV, geser sekitar 0,5 lagi. Bentar, selesai. Maka kita lihat di bagian 3D, ya, lantainya sudah jadi sesuai dengan ketebalan yang tadi sudah kita atur. Ya, teman-teman bisa lihat di sini tebalnya sudah 30 cm sesuai dengan struktur anatomi lantai tersebut. Selanjutnya, ketika kita selesai membuat lantai, maka mungkin kita perlu membuat karena ini ya, saya akan coba ajak teman-teman untuk membuat sebuah project, misalnya adalah sebuah pos jaga dengan atap adalah lantai dak beton, maka kita juga bisa membuat lantai tidak di bagian bawah, tetapi di bagian atas sebagai atap. Caranya adalah seperti tadi juga, kita bisa pilih lantai 2, ya. Kemudian di bagian lantai 2 ini kita pilih lagi architecture, kemudian floor, dan kita pilih lantai apa yang mau kita pakai, tetapi karena yang ini adalah 30 cm, maka kita perlu edit lagi. Edit lantai tersebut, kemudian kita duplikat kembali, kita buat misalnya lantai 12 cm, karena biasanya untuk dak itu kan standarnya 12 cm. Oke, kemudian strukturnya kita edit juga, tidak ada finishing apapun. Ini delete, structure yang konkret juga kita delete. Kemudian structure utamanya kita ganti, yaitu konkret itu sendiri. Konkret, ya, kita pilih lightweight-nya boleh, oke. Dan ketebalannya 12 cm. Oke, dan oke lagi. Baru kita mulai membuat boundary line-nya dengan cara rectangle, ini boleh. Ya, karena sudah ada tracing yang bisa kita acuh, tinggal klik bagian ujung dan ujung lantai pertama tadi. Selesai, oke. Ya, kita pilih yes. Dan coba kita lihat pada bagian 3D view-nya, maka sudah jadi lantai dengan ketebalan 12 cm tadi. Ya. Mungkin kita inginkan lantai ini posisinya berada di atas permukaan lantai 2, 3 cm. Kita bisa offset, misalnya jadi 12 cm. 12 cm di atas garis lantai 2, maka otomatis seperti tadi, dia posisinya berubah di atas garis lantai 2, dan dinding di bawahnya pun mengikuti posisi lantainya. Ya, seperti ini ya. Tapi kita kembalikan karena tadi sudah sesuai. Berikutnya kita kembali ke lantai 1. Ketika kita klik lantai 1, maka ini ada ruangan pos jaga, dan ini kita anggap adalah sebuah kamar mandi. Yang tentu kamar mandi itu punya level lantai yang berbeda. Misalnya turun 2 cm dibandingkan lantai normalnya. Oleh karena itu kita bisa edit lantai 1 ini dengan cara klik objek tersebut, kemudian edit boundary, dan silahkan tracing pada ruangan kamar mandinya ya. Misalnya pada bagian ini kita kasih rectangle, ya, ini kita edit, klik, dan oke. Sehingga ketika kita cek lagi, maka lantai ini sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Kita bisa mengeceknya dengan cara membuat section
Ya, diklik bagian atas ini, section. Kita taruh misalnya di bagian ini. Ya, hadapnya bisa kita atur ke atas atau ke bawah, di flip. Ya, kemudian klik kanan, go to view. Maka terlihat ya, kalau kita coba set detail levelnya adalah medium, maka lantai tadi sudah terpotong di bagian kamar mandi. Oleh karena itu kita perlu membuat lantai yang baru. Dengan cara seperti tadi, kita pilih architecture, kemudian floor, pilih lagi lantai dasar 30 cm, kemudian kita trace dengan rectangle seperti ini. Selesai, kemudian oke, dan kita sudah dapat kamar mandi dengan lantai yang sudah berbeda. Namun ketika dilihat di section, maka posisinya masih sama tinggi dengan lantai lainnya. Oleh karena itu kita perlu mengedit ketinggian dengan cara bagian ini kita klik dan edit type. Kita coba duplicate lagi, jangan lupa selalu diduplikat, dan ini misalnya kita buat 28 cm karena turun 2 cm ya. Oke. Selanjutnya kita buat misalnya strukturnya jadi dikurangi 2 cm, 23, kemudian oke, dan oke kembali ya. Kemudian kita cek di section apakah sudah berubah ketebalannya jadi 28, tetapi posisinya masih sama. Artinya harus kita turunkan dengan cara dicek di bagian properties dan ada height offset from level 1 ya. From level lantai 1 kita buat min 0.2 cm 02 ya. 0.02 enter. Maka lantai tadi ya sudah ada posisinya 2 cm di bawah lantai yang lainnya. Dan teman-teman bisa lihat di sini lantai atas sudah ada dan lantai bawah dengan struktur tertentu juga sudah ada. Baik, demikian untuk pembelajaran lantai sederhana. Kita akan coba tindak lanjuti di video berikutnya pada hal-hal yang lebih detail.